Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu asyidqu wa syukru wal haya wa husnul khuluq. Langkung tipayun sasarengan urang muji syukur ka Allah anu maha ghafur, anu parantos masihan karunia nikmat ka urang sadaya, terutami nafisan nikmat iman sinar Islam oge nikmat sehat wal afiah, amin. Yang gak paham melongo baik. Paham boten Bu? Alhamdulillah. Sama-sama pada malam ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita dapat hadir bermuajahah dalam rangka memperingati Maulid Agung junjungan kita Sayyidul Anam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Sayyidul Anam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in atba tabi'in. Mudah-mudahan yang hadir, yang kumpul pada malam ini sebagai bentuk kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, amin. Ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa pada malam ini kita bisa silaturahmi, dan saya sebagai bintang tamu pada malam ini telah dihadiri oleh jamaah kurang lebih 5.000 jamaah. Ini sebagai bentuk soliditas dan kebersamaan kita. Meskipun sebisa mungkin kita untuk bisa merayakan Maulid Nabi, di mana pada tahun-tahun yang lalu kita selalu merayakannya dengan begitu kompak, mewah, megah, sampai pasang tenda, dan tendanya sekarang juga belum kebayar sewanya. Oleh karena itu panitia belajar, daripada punya utang tenda lagi, mendingan kita adakan maulid sederhana saja. Dan penceramahnya gak usah ke sohor-sohor. Penceramahnya penceramah yang tidak mau masuk TV. Ya saya inilah targetnya. Saya dari dulu suruh masuk TV gak mau Bu, karena memang gak muat. Al-mukarramun, para alimil ulama, para zu'ama wa hukama, para hujat wal hujajah, tokoh-tokoh agama kita yang mulia, terutama yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Fat yang dipimpin sampai saat ini sahabat saya yang sudah sekian tahun tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada saat ini saya dipertemukan oleh Allah dengan wasilah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM kita yang tercinta Bapak sumber kebahagiaan, mudah-mudahan selalu bahagia, amin. Masalahnya tadi ketika ketemu dengan saya belum ngobrol panjang sudah curhat. Kiai udah ruwet. Itu kan curhatannya Pade. Kenapa Pak Sumber juga ngalamin ruwet? Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini disehatkan oleh Allah, senantiasa dilapangkan hatinya,
dihilangkan dari rasa gundah gulana, resah, gelisah, bete, betea. Ayo kita nikmati, kita enjoy. Meskipun kegiatan kita sederhana ini, insya Allah dengan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap sejak awal kita membaca Maulidun Nabi, berharap bahwa ruhnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Para tokoh-tokoh yang lain, ustadz-ustadz yang hadir pada saat ini, kesepuhan kita Al-Mukarram Abah Haji Alwan. Kenapa disebut Abah Haji? Beliau menganggap saya sebagai anak tiri. Bapak Ustadz Dadang, Ustadz Firman, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, para Ketua RT. Ini ngomong-ngomong Pak RW-nya udah dilantik apa belum? Kalau Maulid Nabi sekaligus pelantikan RW kan lumayan. Satu agenda, dua acara, yang ketiga ngirit biaya. Mudah-mudahan Pak RW kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah. Apalagi alangkah beratnya di zaman sekarang ini memimpin umat, memimpin rakyat di tengah-tengah pandemi COVID. Bahasa Inggrisnya mengatakan pabulium, banyak dipaido. Apalagi kemarin penyaluran BLT, no, kira-kira warganya Pak RW dapat enggak semua ini BLT? Dapat apa enggak? Yang enggak dapat mana? Masya Allah. Bukan berarti saya mau ngebagiin BLT, itu bukan. Insya Allah pada malam ini saya akan bagikan air ruqyah. Mau bu mau? Saya akan bagikan air ruqyah. Insya Allah air ruqyah ini dikemas dari air alkali. Nah, air alkali ini Bapak dan Ibu sudah banyak yang tahu. Kalau belum tahu silahkan tanya kepada Mbah Google. Alkali ini di sini tercantum pH-nya 8+. Maka kandungan pH-nya 8+ itu lebih bagus daripada merek-merek sejenis Aqua dan seterusnya. Kalau itu layak pakai seperti merek-merek yang lain. Leo jangan diomong, soalnya lagi ditunggu subsidinya. Di samping airnya sudah alkali 8+, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat kesembuhan, ayat syifa, ayat-ayat yang dapat mengusir gangguan jin, gangguan janda. Semuanya tak bacain dah. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit bahaya Bapak Ibu ya. Jangankan kita sebagai wong biasa, kiainya saja banyak yang kena penyakit ain. Karena penyakit ain ini gila pujian. Biasanya dipanggil yang terhormat, enggak dipanggil terhormat manyun. Ini hati-hati. Kemudian insya Allah dengan meminum air ruqyah ini mudah-mudahan segala penyakit yang berkaitan dengan tekanan batin, kejiwaan, depresi, apalagi setan engklek, setan belek, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu niat, bismillahirrahmanirrahim, mau minum, niatkan niat mengeluarkan penyakit apapun jenisnya yang ada di tubuh kita. Pokoknya asam urat, segala jenis asam-asaman, asam ketek, asam apa udah, kolesterol, insya Allah yang penting yakin. Ketika saya membagikan air ruqyah ini,
Ini sebenarnya gratis, pengen membagikan kepada ibu dan bapak secara sukarela. Berhubung saya lagi pembangunan pondok pesantren An-Nahdhah, jadi saya hadiahkan air ruqyah ini, ibu berikan infak untuk pesantren. Mau nggak bu? Itu yang pojok menang baik. Insya Allah sama-sama berkah. Ya, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berat rasanya buat kumpul-kumpul di musim sekarang. Betul ya? Berat rasanya. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak meyakini nanti pada hari kiamat kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ngeri. Belum lagi panitia mau menyelenggarakan peringatan Maulid ini koordinasi dengan Pak Lurah, RT, dengan Pak RW. Untung saja Pak RW-nya berani memberikan garansi. Artinya siap pasang badan. Kalau ada teguran dari pemerintah, kalau ada teguran dari keamanan, apalagi yang datang polisi, kata Pak RW, insya Allah saya siap menghadapi. Betul Pak RW ya? Betul. Pak RW yang menang baik. Maka bagi sebagian masyarakat, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak ujian, atau kita masih disebut dengan darurat COVID-19, terutama di wilayah-wilayah perkampungan, Maulid Nabi jalan besar-besaran. Maulid Nabi seperti biasa. Sholat Jumat enggak libur sampai sekarang. Pengajian di masjid pun berjalan terus seperti biasa. Tapi aneh, di Al-Fat ini pengajian bisa libur. Kalau saya memaklumi, memang ketua DKM baru begitu saya duduk udah ngomong ruwet. Angel wis. Nggak ada masalah kalau pimpinan kita mengatakan saudara-saudara bahwa pengajian di masjid ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka pengajian di Masjid Al-Fat ini diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Orang Jawa bilang gamaido. Harus memaklumi, wajar, karena sebagai pucuk pimpinan ya kadang-kadang memang bingung. Di bawah banyak pertanyaan, di atas ditekan, di bawah nanya lagi, di atas ditekan, begitu dan seterusnya. Angel wis. Tetapi ada yang mengambil kebijakan, baiklah, meskipun kita ditekan oleh pemerintahan kita, tetapi di bawah jamaah ini banyak pengen melakukan kegiatan pengajian, keagamaan dan lainnya, maka pengajian dilaksanakan tetap di masjid, tetapi pakai protokol kesehatan. Pakai protokol kesehatan. Sebelum ngaji mandi, sebelum ngaji pakai masker, sebelum mandi memakai masker sudah. Tadi jaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Berapa M itu? Mandi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 4 ya? 3 M atau 4 M? Makanya kalau saya dicantumkan ini penceramah acara Maulid Nabi, penceramah Kahayat Bustami, ketua DMI Pasar Kemis, ngeri. Loh, kok musim kopi begini ketua DMI nya ngisi ceramah?
Saya juga yang gelar sarjana gak berani makai gelar SS. Kenapa? Takut orang sungkan sama saya. Apalagi dipasang jabatan ketua DMI, ngeri. Aneh wis kalau begini. Untungnya nggak ada siaran langsung. Kenapa demikian? Oke lah, ketika saya sebagai ketua DMI, banyak yang bertanya secara organisasi, bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Secara pribadi kalau mau dilaksanain, laksanain. Sebab kalau nggak ada kegiatan ngaji, ya saya libur, saya non-job. Makanya bagi saya nggak ngaruh Pak Jawa. Kalau di Jakarta, kalau di kota, sampai kawan saya seorang kiai yang sudah lumayan, dia sudah masyhur, ibu, bininya 2, mobilnya 2. Karena istri pertama dikasih mobil, istri kedua dikasih mobil. Ketika dia diliburkan, job-jobnya dibatalkan, di cancel di Jakarta, pindah ke Tangerang, mobil 2 dijual semua. Saya pesan sama kiai, wahai sohib, ente kan udah jadi kiai, ente suka ngeledekin anak belum pantas disebut kiai kalau bininya belum 2. Dia bilang begitu. Saya belum mau bilang Haji Bustami itu sebagai kiai karena istrinya masih 1. Kata saya, ini teman apa hubungannya? Kalau ente bangkrut gara-gara COVID sampai jual mobil segala, wayahnya istri jangan digadein, susah nyarinya. Betul Bu? Betul Pak? Mending punya istri 2 damai, apa 1 ribut terus. Jujur, yang 2 damai apa 1 ribut terus? Angel wis ya. Jangan dibahas tuh. Ibu-ibu kalau mau bahas masalah ini gak senang. Nanti saya biasa jadi ancaman, gak bakal diundang lagi. Udah Bu, biasa ya. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga inilah yang membangkitkan semangat kita kepada Rasul. Kita berharap bahwa Rasul ini bisa memberikan syafaat. Ibu percaya bahwa nanti pada hari kiamat Rasul akan memberikan syafaat? Percaya? Ada satu kisah saya cerita. Dalam satu kisah ini diceritakan ada 2 orang yang begitu akrab, namanya si Udin sama si Ucok. Maaf kalau ada nama yang sama dengan nama Udin dan Ucok, ini hanya sebuah cerita. Udin Ucok ini akrab banget Bu. Kalau Udin ke masjid, Ucok ke masjid. Kalau Udin main gaple, Ucok gaplean. Kalau Udin mancing, Ucok mancing. Kalau Udin main burung, Ucok mainin burungnya. Pokoknya 2 orang ini buat CS. CS itu sahabat sekali. Saking sahabat sekalinya, karena kemana-mana sering bareng, jadi masing-masing kartunya tahu. Kemana mau ke ibadah dia tahu, mau melakukan kemaksiatan dia tahu, pekerjaan sehari-harinya pasti tahu. Yang namanya sahabat dekat. Suatu ketika 2 orang ini, Udin sama Ucok, makan bareng. Begitu lagi makan bareng, tiba-tiba si Ucok wasiat kepada si Udin, Din, ada apa Cok? Kalau gua mati, wayahnya gua kuburin di teras rumah. Kuburin di teras rumah. Kan kalau di perumahan mah nggak ada halaman. Kalau di komplek itu kan nggak punya latar belakang, karena latarnya jalan, belakang dapur orang. Angel wis.
Ketika si Udin ini pesan kepada si Ucok, pokoknya kalau gua mati sampaikan kepada bini gua bahwa gua pengen dikubur di teras rumah. Setelah itu tidak lama kemudian si Ucok juga ditanya sama si Udin, Cok, ngomong-ngomong ini, kalau lu mati lu pengen dikubur di mana? Ucok bilang, gua mah pengen dikubur di pemakaman deket kiai, di pemakaman umum, tapi makam itu ada kuburan kiainya. Beda dengan si Udin, kalau si Udin pengen dikuburnya di dekat teras rumah. Tidak lama kemudian terdengar suara kabar duka. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Udin bin Odon, meninggal dunia tadi malam. Jenazah akan dimakamkan di kediamannya di teras rumah. Warga pada kaget. Kata warga, kenapa pengen dikubur di teras rumahnya? Nah, ada sebagian yang ngomong, kata Pak RT, kok namanya juga wasiat. Kalau sudah wasiat, udah laksanain aja rumah-rumahnya dia. Akhirnya meninggal lah. Selang dapat 1 minggu, ada kabar duka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ucok bin Maknan. Inna lillahi, kata warga, ini Ucok sama Udin kok meninggalnya nggak jauh beda. Baru beres Udin 7 hari, Ucok nyusul. Memang CS, sahabat sekali. Ketika mereka sudah dikubur, singkat kata singkat cerita, kedua roh ini merasa kangen. Kata si Ucok, waduh Ucok ini, si Udin kira-kira lagi apa di si Udin ya? Dia kan sudah ngalamin alam barzah duluan. Saya mau telepon dia lah. Halo Udin, siapa ini suaranya kayak tenggat nih? Gue Ucok. Wih, lu Ucok kok bisa telepon gue? Kan lu mah ada di alam dunia. Wih, di alam barzah Din. Wih, di alam barzah nyusul dong. Iya, gak lama dapat seminggu nyusul ente. Kita kan CS. Din, iya Cok. By the way, kamu kan sudah duluan nih 7 hari di alam barzah. Kira-kira apa yang lu rasain? Waduh, pokoknya angel. Udah kita ketemu aja. Ketemu di mana? Di pos biasa. Akhirnya janjian 2 orang. Ketemu di pos ceritanya. Begitu ketemu, sama-sama semuanya saling menatap. Karena di situ kepengen ketemu pakai janjian. Kata si Udin, kalau gua ketemu nanti lu tengetin gua pakai baju warna putih. Kata Ucok, ya gua juga pakai baju warna ungu. Putih ungu, ya putih ungu. Iya udah. Ya sudah. Kalau begitu ketemu di tempat biasa. Begitu dari kejauhan, Ucok sama Udin sudah saling pandang, tetapi mereka tidak saling mengenali. Begitu Ucok melihat Udin, Masya Allah, kaget luar biasa, mukanya babak belur. Pokoknya matanya yang tadinya terlihat bulat, enggak terlihat, tertutup oleh kelopak mata. Hidungnya yang tadinya mancung kayak hidung pemain sepak bola Iran, tidak terlihat mancungnya. Rata wis hidung. Muka semuanya tidak berbentuk muka. Karena memang mereka sudah saling mengenal dengan ciri-ciri pakai baju ungu, Ucok pakai baju putih. Udin akhirnya saling bersapa-sapa. Begitu Ucok ketemu Udin, Ucok, Udin, Ucok, Udin. Bertemulah ceritanya dan saling berpelukan. Masya Allah Din, ini gak nyangka nih. Ini muka kamu babak belur begini, bagaimana ini ceritanya?
Iya, muka gua kayak begitu. Pemacok lu mah masih ada, masih kelihatan. Mulut masih kelihatan, gigi masih ada 2. Gua mau udah gak ada, udah ngomong. Ini telinga gua mau udah pada gak ada, lu mah udah masih ada, Cok. Bagaimana ini ceritanya? Tahu padahal kita selama di dunia kan sama-sama ya. Kalau sholat Jumat sebulan cuma sekali doang. Sholat 5 waktu juga sekeburunya doang. Iya. Kemudian kalau kita mancing juga mancing bareng. Kalau kita main gaple juga main gaple bareng. Kita kan CS. Tapi ini yang membedakan, kenapa ini siksa kita di alam kubur ini berbeda. Kata Udin, gua heran, gua yang paling berat, lu mana dari ringan. Baik kalau begitu. Kata Ucok dan Udin, kalau ada malaikat azab datang ke kuburan kita, maka kita protes saja udah. Begitu malaikat datang ke kuburan Ucok, kata malaikat, Ucok, siap-siap, saya akan menghisab, akan memberikan pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab, maka 1 pukulan buat kamu. Ucok tiba-tiba angkat tangan. Santai bro. Tenang. Kenapa? Tenang. Saya kan punya teman ini si Udin, dikubur di depan rumahnya. Tapi kenapa si Udin babak belur? Tapi saya tidak begitu parah. Saya dikuburnya di sini di pemakaman dekat ulama. Akhirnya malaikat ngasih tahu kejadian yang sebenarnya, bahwa ada perbedaan siksa di antara orang yang dikubur dekat dekat ulama dengan orang yang dikubur di tempat biasa. Baik, kata malaikat, kalau begitu saya tahu kenapa si Udin dia babak belur mukanya, dia hancur karena dia dikubur di rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumahnya tidak pernah ditempati sholat, rumahnya tidak pernah dipakai sholawat, rumahnya tidak pernah dipakai zikir-zikiran. Yang ada itu rumah cuma dipakai nonton TV, yang ada itu rumah cuma dipakai gosip, yang ada itu rumah cuma dipakai untuk tidur saja, yang ada itu rumah cuma dipakai untuk maksiat. Maka bedanya tempat juga mempengaruhi. Akhirnya tidak ada syafaat selama di alam barzakh. Udin babak belur. Malaikat memberikan penjelasan kepada Ucok. Kenapa Ucok kamu kubur siksanya ringan? Karena kamu meskipun dosanya banyak, sama 11-12 dengan Udin, karena kecintaan kamu terhadap ulama, sehingga kamu pengen dikuburkan dekatnya ulama. Ketika saya mau memukul kamu, saya tidak berani karena di sampingnya ada kuburan Ustadz Firman. Ada kuburannya Ustadz Dadang. Ustadz Firman, Ustadz Dadang ini lagi istirahat. Ketika kalau saya pukul ini kuburan kamu sampai kamu ambles ke dasar tanah yang paling bawah, maka kasihan Ustadz Firman. Seharusnya saya pukul kamu dengan sekeras-kerasnya, hanya saya peluk kamu sementara. Itulah orang yang matinya saja dekat ulama, sehingga mendapatkan syafaat daripada ulama. Alhamdulillah. Lanjut ceritanya, lanjut. Kata panitia jam 10 selesai. Ceritanya semuanya ini dibangkitkan ke alam barzakh, terus dibangkitkan yaumul ba'ats, dibangkitkan. Ambil di ujung cerita bahwa nanti manusia akan memasuki 2 pintu, 1 pintu neraka, yang kedua pintu surga. Ucok dan Udin sedang mengalami yaumul mizan, ditimbang amalnya. Kata Ucok, kata malaikat kepada Ucok, Cok, amal kamu ini belum begitu banyak. Udin, amal kamu pun belum mencukupi. Keduanya amal kamu ini lebih berat ke kiri daripada ke kanan. Maka semuanya masuk ke dalam neraka.
Begitu semuanya digiring ke dalam neraka, Udin begitu Udin masuk ke pintu neraka mengunci lagi, menutup lagi, mau masuk lagi, menutup lagi. Kemudian yang ketiga kali mau masuk lagi, menutup lagi. Rupanya pintu neraka bisa ditutup dengan batu, dengan tanah yang kita gunakan untuk ganjel orang yang meninggal. Apa namanya? Tanah apa? Tanah gelung, yang suka dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Udin begitu keempat kalinya mau masuk ke pintu neraka, itu pintu neraka kedorong. Rupa-rupanya dikasih tahu sama malaikat, kenapa pintu nerakanya kedorong? Karena waktu tanah yang dibacakan doa atau surah Inna anzalnahunya tidak manjur, yang bacanya preman semalam habis minum minuman. Begitu Ucok, giliran Ucok masuk ke dalam neraka, Ucok ditutup lagi. Sudah dapat 4 kali, ketutup lagi pintunya, sampai 7 kali, ketutup lagi pintunya, sampai Ucok bingung gua, kan tadi sudah diumumkan bahwa nominasi manusia-manusia yang memasuki neraka, termasuk Udin dan Ucok masuk nominasi. Begitu Ucok mau masuk neraka, tapi pintunya ini masih tertutup. Kenapa? Akhirnya Ucok juga bingung. Ucok di neraka tidak diterima, maka melihatlah sekelompok manusia yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang cerah-cerah, yang wangi-wangi. Mereka hendak memasuki pintu surga. Begitu Ucok di belakangnya ngikutin, barangkali nih, mudah-mudahan, kata Ucok, kalau saya tidak masuk ke dalam neraka, pasti saya masuk surga. Mudah-mudahan. Akhirnya ngikut kelompok yang mau masuk surga. Yang lain masuk, giliran Ucok ditahan sama malaikat. Stop, Cok, ini bukan hak kamu masuk surga. Kenapa memang? Karena kamu jatahnya di neraka. Tapi saya ditolak di neraka. Ya sudah, cari tempat di antara surga dan neraka. Ucok ditempatkan di satu lembah di antara surga dan neraka. Maka lembah itu yang sering ditempati oleh orang-orang gila. Orang-orang gila makanya tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka, di satu lembah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang gila. Ucok tiba di tempat itu. Pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, Bu? Apa pengen masuk lembah? Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Dari kisah ini kemudian Ucok bingung. Setelah orang semuanya masuk ke dalam surga, setelah orang semuanya masuk ke dalam neraka, kemudian datanglah sosok yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasul kemudian menghampiri Ucok, ini betul Bapak Ucok? Betul. Apakah Bapak Ucok kenal dengan Nabi Muhammad? Kata Bapak Ucok, benar, saya kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu Ucok percaya bahwa ini saya adalah Nabi Muhammad, Ucok bilang yang benar baik. Saya masuk neraka juga nggak diterima, masuk surga apalagi. Sekarang saya ditemui oleh Nabi Muhammad. Wah, hoak nih orang nih. Ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya kalau saya Nabi Muhammad? Nggak percaya. Baik, saya akan buktikan kalau saya ini adalah Nabi Muhammad dan kamu adalah umat saya. Kamu pengen masuk surga, Cok? Pengen. Saya lihat catatan buku amal kamu. Begitu dilihat catatan bukunya,
Catatan amal ibadahnya dilihat, di situ ada sumbangan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat, ada infak Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebesar 5 juta. Bu, yang nyumbang Maulid Nabi 5 juta baik gak masuk surga, baik gak masuk neraka, apalagi nyumbang 50.000. Gak apa-apa ya Bu ya, nyumbang 500.000, 1 juta, yang penting ikhlas, daripada nyumbang 50.000 enggak ikhlas. Karena kecintaan kamu ucap kepada saya garansikan kamu masuk surga. Saya mintakan kepada Allah supaya kamu masuk surga. Jadi wahai Nabi Muhammad, saya tidak jadi masuk neraka, tidak jadi bahwa saya tinggal di lembah ini, tidak. Saya akan memberikan syafaat kepada kamu ucap, silakan kamu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, meskipun setelah diobok-obok, setelah mengalami kesulitan dan penyiksaan, akhirnya orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada akhirnya mendapatkan syafaat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya bilang sama Pak Haji Erwan, ini temanya kepanjangan Pak Haji. Meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlakul karimah dalam kehidupan sapapoe. Intinya tema ini mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kita dianjurkan untuk meneladani akhlak Rasul. Bagaimana bisa meneladani akhlak Rasul? Tumbuhkan mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimana menumbuhkan kecintaan atau mahabbah kita kepada Rasul sementara kita tidak mengenal Rasul? Benar apa tidak? Pepatah lama mengatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak kenal. Tak kenal makanya tak sayang. Bagaimana ibu dan bapak bisa cinta kepada Rasul kalau bapak dan ibu tidak kenal Rasul? Sekarang saya tanya, bapak ibu cinta kepada Rasul? Cinta kepada Rasul? Kenal dengan Rasul? Kenal, bagaimana kenalnya? Apa yang dikenali oleh kita seharusnya? Kita tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat Nabi, tetapi kita dianjurkan untuk cinta kepada Nabi, untuk meneladani Nabi. Maka yang harus kita pelajari, yang harus kita kenali adalah perilakunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan tuh sama qori kita, enak banget ngajinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enak siapa saya sama qori tadi? Insya Allah kalau saya duet ya lomba MTQ, insya Allah dia juara 1, saya juara 2. Yang penting syaratnya 2 pesertanya. Cuman sayang tadi saya ngeri, udah takjub saya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau diartikan bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Tapi di penghujung bacaan qori membacakan ayat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Ini cerita kematian. Makanya kenapa ceramah saya cerita mati? Karena saya mengacu kepada qori. Karena qorinya baca suratnya berkaitan dengan kematian. Loh, ini kan maulid. Apa nggak boleh? Boleh. Terserah qori, dia yang baca. Saya juga sama, terserah saya ceramah. Ya.
Bapak siapa Bapak ngundang saya? Lanjut. Bagaimana kita mengenali Rasul, cinta kepada Rasul? Paling tidak saya akan mendeskripsikan perilaku Rasul, tidak banyak-banyak, hanya 3 saja. Berapa? 3. Yang pertama, Rasul kalau shopping ke pasar, belanjaannya enggak mau dibawain sama orang lain, Bu. Rasul seorang kepala negara, pemimpin Islam, beliau belanja ke pasar, barang belanjaannya ketika itu mau dibawakan oleh Abu Hurairah, sahabatnya. Rasul, sini saya yang bawain belanjaannya. Rasul biar nggak capek. Kata Rasul, nggak usah, karena barang belanjaan ini kewajiban saya yang bawa. Beda dengan kondisinya Pak RT. Ya kalau Pak RT bawa setak-setaknya, tolong nih, bawain tuh, bawain, ini bawain, ini bawain. Bentar-bentar nunjuk, bentar-bentar nunjuk. Rasul nggak pernah nunjuk-nunjuk. Nggak enak perasaan, karena Rasul berkata bahwa ini adalah barang yang saya beli, kepunyaan saya, maka saya yang berhak membawanya. Ibu suruh nyuruh bawain sama suami apa enggak? Hah? Ini kalau seorang ibu ke pasar itu bawa suami, itu ibunya yang kayak bos, padahal duitnya dari suami. Suami di mobil ngeluarin duit 2 juta, sama ibu ditaruh duitnya di dalam dompet. Dompetnya baru lunas kemarin, dompetnya bagus besar. Begitu beli belanjaannya dikasih sama suami, Pak pegang dulu. Ibu tuh nggak tengok mana lagi. Jadi yang bos siapa, yang pembantu siapa? Begitu giliran ibu banyak dapat 5 setelan baju, suami mah melongo baik, nggak dibeliin kaos-kaos acam. Itu kan tega banget sama suami. Makanya ibu kudu bersyukur kalau punya suami begitu. Kalau punya suami demikian, jangan dulu dikubur sebelum mati. Nah, harus pandai-pandai bersyukur. Tapi kalau punya suami hitam, itu udah rezeki ibu dah. Dipandangnya enggak manis, enggak pahit, pas-pasan, ya memang itu rezeki ibu. Ya wis. Apalagi anak udah banyak, situasi ekonomi sekarang serba sulit, melihat suami enggak ada manis-manisnya. Angel wis. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah, waduh, saya bisa nyanyi kayak giring Pokoknya kalau hidup disyukuri, insya Allah nikmat. Maka Rasul mengatakan, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. 4 perkara yang kalau ada dalam diri kita, kamula islamu, sempurna keislaman kita. Amin. Kalau pengen sempurna keislaman kita, maka 4 macam kata Rasul, jangan ditinggalin. Apa? Yang pertama as-sidqu, yang kedua asyukru, yang ketiga al-haya, yang keempat wa husnul khuluq. Asyikku jujur, benar, wasyukru bersyukur, al-haya punya rasa malu, yang keempat wa husnul khuluq baik budi pekertinya. Bukankah yang 4 ini telah diajarkan dan telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bapak tengah malam jam 12, jam 2 masih megang HP, masih main HP, istri nanya, bapak main HP mulu, kok sekarang HP-nya di password? Emang kenapa sih? Bapaknya bilang, lagi chatting dengan customer.
Padahal lagi ngelirik Mahmuda. Udah nggak sidik. Yang kedua wasyukru. Saya merasakan betul Pak, sejak tahun kemarin kalau berbicara masalah jujur berbicara, job pengajian, jadwal pengajian banyak tertunda, kegiatan yang lain banyak tertunda. Begitupun Bapak sama, di lockdown selama sekian bulan. Ibu juga sama ya Bu. Biasanya ibu punya uang tambahan, uang lemburan buat ibu. Sekarang mah bedak juga nggak kebeli-beli acan. Sama, saya paham ibu, paham banget perasaan ibu, paham. Tapi kesulitan kita ini, ayo jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah. Tetap kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita masih bisa makan, betul? Untung anak kita sekolahnya di rumah. Coba kalau sekolah tiap hari uang jajan 50.000 cukup apa enggak? Makanya jangan nyalahin pihak sekolah. Jangan nyalahin pemerintah. Gimana sih ini Kementerian Pendidikan, kapan pinternya anak-anak ini? Sekolah sistem daring. Betul, di satu sisi ibu banyak kreditan HP karena anak gak punya HP. Biasanya nggak punya wifi, sekarang pasang wifi. Tapi di sisi lain ibu enak, satu keselamatan anak, belajarnya di rumah. Yang kedua biaya anak juga udah besar. Biasanya jajan 50.000, alhamdulillah yang 50.000 jatah anak minta sama bapak, Pak, kalau setiap hari anakmu ini sekolah 50.000 untuk jajan, jangan diambil lagi, tetap ibu anggap dalam rencana anggaran rumah tangga yang 50.000 itu buat beli baju mama. Kenapa? Karena bapak mah enak, nggak usaha, kerja di stop juga masih bisa nongkrong di pos ronda, masih bisa main ke rumah teman, masih bisa silaturahmi. Mama di rumah sudah masak, ngomenin PR anak, ngerjain PR anak, ngedampingin anak, capek luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu masih diberikan nikmat bisa makan, bisa enak tidur, terutama kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pengen sempurna Islamnya Pak. Yang ketiga, wal haya. Ini adalah contoh Rasul. Rasul itu punya rasa malu. Apa rasa malunya? Sekalipun beliau ini sebagai kepala negara, sekalipun beliau ini sebagai pimpinan umat Islam, ketika belanjaan beliau mau diambil sama sahabatnya Abu Hurairah, beliau izin, beliau malu, beliau punya rasa malu, takut membebani orang lain. Maka nggak usah Abu Hurairah, cukuplah belanjaan ini saya. Wah, Rasul punya rasa malu. Segitu Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kan kita enggak di kota, enggak di kampung, bahwa budaya malu itu telah hilang, betul ya Pak Haji Alwan, betul apa tidak? Budaya malu telah hilang. Dulu kita diajarkan sama orang tua kita, kalau lewat di depan orang tua agak membungkuk dikit jalannya, betul Bu? Sekarang perhatikan anak ibu membungkuk apa lari? Bungkuk apa lari? Anak siapa? Dulu kita diajarkan sama orang tua kita, kalau makan duduk, kalau minum duduk. Sekarang anak ibu makan minum lari apa duduk? Didikannya siapa? Dulu kita cium orang-orang tua kita, kalau nyium tangannya kita cium bolak-balik. Sekarang boro-boro cium 3 kali bolak-balik. Ketika cium sama orang tua, tempelkan di pipi. Anak siapa?
Masya Allah. Ini artinya krisis apa? Malu. Budaya malu sudah nggak ada lagi. Dulu sebagai mantu Pak Haji Alwan, sekalipun pengen ngopi, sekalipun pengen sarapan pagi, waktu tinggal satu rumah dengan mertuanya, rasanya malu sebagai mantu mau nyeduh kopi sendiri, apalagi mau ambil makanan di piring sendiri. Malu orang-orang tua dulu. Mantu-mantu sekarang gak punya rasa malu, gak ada rasa malu. Dulu ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda, kalau ketemu kiai-kiai yang sepuh, tidak malu-malu cium tangan, padahal hanya mengajarkan alif-alifan. Sekarang kalau sudah kesohor, apalagi sudah tenar dan menjadi dai-dai kondang, boro-boro cium tangan selaman pun bagaikan RT dan RW. Budaya malu sudah tidak berlaku lagi, saudara. Maka penting, kenapa tema ini mengingatkan kepada kita, ayo contoh meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, contoh yang sudah dilakukan oleh Rasul. Yang pertama, kalau Rasul belanja, belanjaannya tidak mau diberikan kepada orang, tidak mau dibawakan kepada orang lain, termasuk Abu Hurairah. Yang kedua, Rasul kalau berjalan bersama sahabatnya, beliau tidak mau di depan. Bu, Kanjeng Rasul tidak mau di depan, meskipun dikawal Rasul tidak mau di depan, malah Rasul silakan sahabat-sahabat yang duluan di depan. Saya biarkan di belakang. Kalau saya di belakang, nanti di belakang saya ada malaikat yang menjaga, malaikat hafadhah yang menjaga saya. Ini artinya memang serba resiko dalam strategi perang. Apalagi di musim-musim sekarang ini, ulama-ulama kita sedang dalam incaran orang-orang gila. Benar apa enggak? Berita kemarin di Cilomok ada orang gila yang mau mengganggu pengajian Abah Kiai Uci. Pertanyaannya, kok orang gila bawa motornya yang pakai kopling? Kok dia bisa ngatur gigi dan kopling, antar otak dan kaki nyambung? Orang gila. Maka waspadai guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, tokoh-tokoh kita, jangan menjadi sandraan orang gila. Saya tanya ini Patri, kira-kira aman gak di sini? Makanya saya bawa tim rukyah, Jamiah Rukyah Aswaja. Kalau ada orang yang mampu gila, rukyah wis. Kalau Ustadz Kiai dikawal dari belakang, otomatis Kiai Ustadz ada di depan. Ketika ada penyerangan, yang kena dulu siapa? Kiai. Yang awal kemana? Lari. Kiai ditinggal. Makanya Rasul mencontohkan, biarkan sahabat lebih dulu berada di depan. Ketika musuh menyerang dari depan, sahabat yang melawan, Rasul ada di belakang. Kalau ada serangan dari belakang, tawakal kepada Allah, Allah yang berjaga melalui malaikat hafadhah. Betul apa tidak? Tapi kondisinya berbeda, berbeda, Bu. Saya saja pengalaman kalau ngaji, kalau ceramah dikawal nih sama teman-teman. Saya suruh di depan, kata saya pengawal di depan. Enggak, kiai saja di depan. Kata saya kamu depan, kiai saja depan. Maksud saya pengen mencontoh Rasulullah, saya di belakang. Berhubung teman-teman tidak mau mengalah, akhirnya saya mengalah ke depan duluan. Begitulah kira-kira apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul mempersilahkan sahabat-sahabatnya berada di barisan depan. Ini contoh Rasul tidak mau apa? Tidak mau dianggap orang yang paling hebat, yang paling mulia, yang diagungkan. Ya, makanya kalau
kiai kalau ngawal penceramah kayak Pak Haji Alwan ini. Pak Haji Alwan beliau bilang tadi ketika bertandang ke rumah saya, sengaja kiai saya tidak pakai jubah, tidak pakai jas. Masalahnya takut jamaah keliru menilai siapa yang penceramah, siapa yang ngawal. Kata saya, bagus Pak Haji, biarkan saya ganteng sendiri. Masalahnya Bapak Ibu, saya pernah dikawal ceramah di Kemeri. Ceritanya ini jamaah saya yang ngikutin. Kata saya, silahkan kamu di depan, saya di belakang. Berhubung penampilannya seperti habaib, pakai baju Pakistani, pakai sorban pula, jenggotnya panjangan dia, pecinya haji, padahal RW. Silakan Pak RW di depan. Begitu nyampe panggung, nyampe tempat, jamaah ciumin Pak RW. Begitu saya salaman, biasa bae wis. Jamaah pada kaget begitu yang dipanggil Tabligul Islamiyah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Haji Bustami. Orang yang pada nengok Pak RW. Yang tadi saya selamat ini, serem juga jenggotnya ada jamaah. Coba saya pengen mendengarkan ceramahnya bagaimana. Begitu yang hadir di panggung saya, jamaah pada selaman balik sama saya. Selaman ulang Kiai. Tadi saya juga nyium tangan jenengan. Buset. Kapan ceramahnya kata saya ini. Kalau semuanya pada selamat. Dan ini saudara-saudara, jadi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada intinya Rasul adalah merendahkan diri meskipun beliau adalah maksum, beliau adalah mulia di mata Allah dan di mata manusia. Kita ingat salah satu syair di dalam kitab Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu yaksifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa ya'lubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Nabi Muhammad itu orangnya sangat pemalu. Wa tawadhu, rendah diri. Meskipun segudang jabatan banyak orang yang menghormatnya, omongannya didengar di seluruh belahan-belahan jazirah Arab, tetapi beliau tidak menganggap bahwa beliau adalah orang yang termulia. Beliau adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan diri hati beliau, maka mudah-mudahan kita belajar dari kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, contoh yang telah diajarkan oleh Rasul yabda'u man laqiyahu bisalam, selalu memulai mengucapkan salam. Kalau pengalaman kita Bapak Ibu, biasanya kalau ketemu orang kita dulu apa orang dulu yang ngucapin salam? Rasa-rasanya seperti berat mengucapkan salam terlebih dahulu, seperti berat. Apalagi jabatannya sudah Pak RW, Luis, Angel. Jabatannya sudah disebut sebagai pejabat pelurah, Pak Camat, udah berat rasanya. Kalau bisa orang lain dulu yang mengangkat tangan. Halo, Assalamualaikum Pak RW, Waalaikumsalam Pak RT. Rasa-rasanya begitulah. Mungkin kalau Kanjeng Rasul pengen dihormat, Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi Rasul kalau ketemu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ummati, wahai umat-umatku, Assalamualaikum, sahabat-sahabat, Assalamualaikum, ngangkat tangan duluan. Padahal Rasul sendiri jelas menyebutkan di dalam hadis bahwa urutannya yang muda ucapkan salam lebih dulu kepada yang tua, yang berjalan, yang naik kendaraan
ucapkan salam kepada yang berjalan. Rombongan yang sedikit, ucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Anjuran Rasul begitu. Yang muda ucapkan kepada yang tua, yang lagi naik kendaraan. Begitu Pak Haji Alwan lagi naik mobil, nyetir mobil, kacanya dibuka. Ada orang yang jalan kaki, janda muda. Assalamualaikum janda. Enggak masalah. Itu adalah perintah Rasul, betul? Jangan melihat jandanya, salamnya. Karena salam itu adalah bagian daripada idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kebaikan, berbagi. Sebab perempuan itu kalau keluar dari rumah itu serba dikonsep, Pak Tri. Pakai baju, sudah pakai baju ini, begitu bercermin di depan cermin, kayaknya nggak pantas, ganti baju lagi. Dikonsep sampai jalannya ini apakah lebar, apakah sempit, perempuan dikonsep. Sampai ukuran lipstiknya 3 cm apa 2 cm itu juga jadi ukuran. Begitu keluar rumah nggak ada yang nanyakan, sayang. Pakaian bagus-bagus, bedak mahal-mahal, udah cantik kayak Syahrini, nggak ada yang nengokin, apes ya. Tapi begitu dandannya luar biasa ya, rapi, wangi, pakai baju pilihan, kosmetik pilihan. Begitu ketemu dengan Pak Haji Alwan, kaca mobil dibuka, assalamualaikum, nengok, Pak Haji, alhamdulillah ada yang nyapa. Idkhalus surur nilainya, saudara. Oleh karenanya, yang muda kepada yang tua, yang naik kendaraan kepada yang jalan kaki, munculkan toleransi dan kepedulian di antara sesama. Insya Allah ini akan menjadi bingkai persatuan di antara tetangga. Amin. Kadang-kadang kita lagi naik mobil, kacanya ditutup apa dibuka? Kenapa ditutup? Pantes tetangga bilang baru saja punya mobil udah sombong. Ada ucapan tetangga yang bilang, sombong kalau naik mobil kacanya ditutup. Padahal tujuan kita bukan sombong, betul? Tujuannya kalau nggak ditutup, ini satu hujan, yang kedua kena debu. Tapi tetangga, karena adat kebiasaan kita, lihat tetangga mau ke rumah kacanya dibuka, menyapa. Saling sapa inilah mengucapkan salam. Kata Rasul menjadi fundamental, modal yang paling mendasar. Sebab kenapa? Untuk menghilangkan prasangka di antara sesama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa di acara dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa mendapatkan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dianugerahkan keturunan yang soleh dan solehah. Dibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu Mas Rio. Akhirnya dibagikan. Sambil membagikan air dan ibu menyiapkan infak terbaiknya, insya Allah kita sama-sama membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kurang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah agama yang dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Yasir Bisani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi tentang beberapa dari akhlak Rasulullah bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga bisa meneladani dari akhlak-akhlak Rasul yang lain dengan cara kita mempelajari, membaca kembali, mengaji di tempatnya para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa mencontoh kehidupan Rasul, sehingga kita nanti menjadikan kita lebih cinta, lebih sayang lagi kepada Rasul, dan kita selalu merindukan untuk bertemu Rasul, dan pada akhirnya nanti bisa bersama-sama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama panitia memohon maaf apabila dalam kami menyediakan tempat, sarana dan prasarana kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan terlebih lagi kepada seluruh warga RT 05. Banyak kekurangan dalam kami melaksanakan acara peringatan Maulid ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk doa penutup kepada Bapak Ustadz Firman untuk membacakan doa penutup. Kepada Ustadz Firman, tafadhol. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan malam ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sepulang dari sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Firman yang sudah membacakan doa penutup. Dengan doa penutup tadi, maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh warga RT 05 RW 11. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak tamu undangan yang sudah berkenan hadir di Kanopi Masjid Al-Fat ini dalam menghadiri undangan kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan saya atas nama pribadi selaku seksi rohani dari RT 05 banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon digunakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan informasi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak bahwa air rupiah ini berbotolnya 10.000. Bagi yang berminat kembali nanti bisa menghubungi saya atau mungkin Bapak Ustadz Samani. Nanti akan kami koordinir apabila ada yang berminat, kami akan sowan ke Bapak Kiai untuk kita ambilkan. Seperti itu, dan mohon maaf ada sedikit jamuan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, namun dengan terbatasnya jamuan kami apabila tidak semua bisa terpenuhi, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya, dan masih ada sedikit sisa snack nanti bisa dibagikan juga. Demikian acara pada malam hari ini berakhir dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak dan ibu-ibu mohon jangan beranjak dulu, masih ada sedikit jamuan. Pada ibu-ibu silakan untuk para tamu undangan. Pak RT mohon dibantu, Pak Agus mohon dibantu Pak Agus.